Di tengah hiruk-pikuk pasar transfer dan nilai pasar para pemain timnas Indonesia yang meroket, belakangan ini justru beberapa pemain diaspora dinilai mengalami penurunan karir dengan balik ke Liga Tanah Air. Dan bukan sekedar tanda tangan di atas kertas, ini sempat menjadi simbol bahwa pemain Indonesia sulit bersaing hingga mendapatkan koin di Eropa. Dan akhirnya mulai menoleh ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Namun siapa sangka, pemain yang banyak diremehkan karena jarang bermain di timnas, justru kini resmi menandatangani kontrak baru bersama klub Eropa. Dialah Nathan Choaon. Drama transfernya mungkin sempat berlalu lalang, akan tetapi keberhasilannya mendapatkan klub baru menjadi bukti jika sebenarnya kesempatan itu masih ada. Dan gak cuma Bang Tejo, transfer lain nampaknya akan segera direalisasikan beberapa pemain timnas, layaknya Jay Itzes yang mendapatkan sinyal baru dari jurnalis paling terpercaya di Italia. Pertanyaannya, kenapa mereka baru bisa mendapatkan kesempatan baru-baru ini? Kenapa nggak dari awal bursa transfer biar kesempatan itu lebih lebar? So, inilah cerita di balik drama transfer bintang Garuda hingga perjuangan mencari klub baru. Sadarkah kalian dengan Rafael Struijk dan James Reven yang balik ke Liga Tanah Air di usia muda? Sejatinya, ini seperti pembuka jalan bagi pemain lain untuk menjadi pilihan. Jika biasanya pemain timnas mencari klub di Eropa hingga jeda transfer tutup, kini musim panas masih panjang pun gosip seperti Tom Hay hingga Justin Hubner balik ke Liga Indonesia sangat kencang. Sementara beberapa pemain yang gak banyak gosip, gak banyak diperhitungkan layaknya Elkan, justru mendapatkan kontrak baru bersama Ipswich. Sampai-sampai kini terdaftar ke skuad utama Ipswich Town untuk Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Meski hanya sementara, jelas ini sebuah sinyal kuat bahwasanya mereka masih bisa bersaing kok cuy. Selain Elkan, Nathan Choaon juga menjadi pemain yang sering dianggap gak terlalu penting buat timnas. Posisinya di sayap kiri maupun sebagai gelandang bertahan kurang mendapatkan kepercayaan di skuad timnas. Meski begitu, Bang Tejo tak minder sedikit pun. Ia bertekad untuk tetap stay di Eropa. Salah satunya rela pernah ingin dikontrak oleh klub kasta kedua Liga Belgia, Lyngby. Ketika itu ia sudah terbang, bahkan kabarnya telah sukses melakukan pengecekan medis. Namun kesepakatan dengan manajemen gagal membuatnya harus mencari klub baru. Dan setelah malang melintang mencari klub yang mau menampung, akhirnya Nathan Choaon diketahui menandatangani kontrak dengan bergabung bersama Willem II di Liga Belanda kasta kedua atau Eerste Divisie. Bergabungnya Bang Tejo ke Willem jelas disambut sangat positif oleh sebagian besar fans timnas karena mengetahui bahwa pemain 23 tahun ini tetap memutuskan abroad. Lantaran pada awal karir Nathan sempat jadi teka-teki usai terlibat redup di Swansea City dan jarang dimainkan oleh sang pelatih. Karena hal tersebut, jadinya karir Nathan sempat simpang siur. Namun ia tetap bisa menemukan jati diri karirnya dengan kembali ke Liga Belanda. Sebelumnya, di Liga Belanda ia pernah membela SC Renven di kasta teratas hingga bersama Excelsior di kasta kedua Liga Belanda juga. Kedatangan Nathan ini rupanya juga mendapatkan respon baik oleh manajemen Willem II, yakni Frank Herkens, yang memuji bakat Nathan sebagai pemain yang serba bisa atau versatile. Nathan bergabung bukan cuma karena free transfer atau karena gajinya rendah, namun karena ia menjadi kebutuhan tim yang baru terdegradasi tersebut. Nathan adalah pemain sayap yang memiliki dorongan untuk menyerang dan cocok dengan gaya permainan tim kami, kata Frank. Selain itu, dia juga tergolong masih muda, yang artinya masih dapat banyak ruang untuk berkembang lebih jauh. Kedatangannya adalah sesuatu yang cocok dengan visi Willem II, ungkap Frank soal Nathan dilansir dari Tempo.
Diketahui, Willem II baru terdegradasi di musim ini setelah pada musim 2024-2025 gagal mengamankan posisi di klasemen Eredivisie. Nah, akibat hal itu, skuad klub tersebut banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Banyak pemain yang memutuskan untuk pergi meninggalkan klub. Makanya, membutuhkan banyak pemain baru untuk saling bersaing, termasuk di posisi lini bertahan. Dan jika melihat posisi bek berdarah Semarang yang sangat fleksibel, Nathan jelas bisa bersaing dengan hanya 6 bek yang dimiliki Willem II. Ingat, di Belanda biasanya menggunakan formasi 4-3-3. Makanya 6 bek. Jika 4 main, maka 2 lainnya juga bisa dipastikan bakal tampil sebagai pengganti. Belum lagi, menurut catatan Transfermarkt, ada 2 bek yang sedang mengalami cedera. Gila bukan? Nathan bisa dibilang bakal lebih banyak mendapatkan kesempatan dan menit bermain di Willem II. Namun drama transfer pemain Indonesia tak terhenti di Nathan Choaon. Di balik sorotan headline dan spekulasi media, nama J. Itzes muncul sebagai babak penting berikutnya dari kisah anak bangsa yang terus mengetuk pintu Eropa. Selama berbulan-bulan masa depan Itzes seperti diliputi awan misteri. Rumor demi rumor terus bermunculan, namun tak ada kejelasan yang benar-benar pasti. Hingga akhirnya, satu laporan super terpercaya muncul dari Gianluca Di Marzio. Dengan Mattia Bani dijual ke Palermo, Genoa tengah berupaya mendatangkan J. Itzes bek Indonesia dari Venezia. Termasuk dalam daftar Genoa adalah J. Itzes, seorang pemain kelahiran 2000 yang kini dimiliki Venezia. Rosso Blue akan mengejar mantan pemain Go Ahead Eagles, tulis laporan Di Marzio via media sosial Instagramnya. Ya, menurut Di Marzio, Genoa kemungkinan besar akan melepas Mattia Bani ke Palermo dan J. Itzes dijadikan pengganti utama. Sang Grifone tak ingin sekedar menambal, mereka ingin membangun ulang lini belakang dengan seorang pemimpin baru, J. Itzes. Transfer ini bukan wacana kemarin sore. Sejak jendela musim dingin Januari 2025, nama J sudah dikaitkan dengan beberapa klub Serie A. Namun nilai pasar sang pemain yang meroket justru menjadi tantangan tersendiri. Menurut catatan Transfermarkt, harga Itzes terus naik sejak menjadi pilar utama Venezia dan kapten timnas Indonesia. Sayangnya, paspor non-Uni Eropa membuat gajinya tentu meminta lebih tinggi selain dipotong pajak. Lalu bandrol harga El Capitano juga makin tinggi sejak bergabung timnas, bikin banyak klub Serie A harus berpikir 2 kali. Inilah ironi dari pemain diaspora, ketika mereka berkembang dan jadi pilar Garuda, harga justru bikin pintu itu tertutup kembali untuk klub yang berkantong pas-pasan. Namun jika transfer ke Genoa benar-benar terwujud, ini bukan hanya sekedar langkah maju bagi J. Itzes, melainkan sinyal keras bahwa pemain Indonesia bisa dipercaya untuk membangun fondasi klub Eropa. Dan drama transfer belum usai. Ada satu nama lain yang sedang dalam pusaran isu besar adalah Emil Audero. Kiper kelahiran Mataram ini kini berada dalam dilema karir. Setelah kehilangan posisi utama di Como, Audero terancam hanya jadi pelapis dari Jean Bouty musim depan. Dan di saat yang sama, kabarnya Juventus mulai meningkatkan ketertarikan serius untuk memboyongnya kembali. Mengapa? Karena Mattia Perin ingin hengkang dari Turin dan posisi kiper kedua di bawah Di Gregorio butuh pengganti yang tangguh dan berpengalaman. Tapi ini bukan transfer yang tanpa resiko. Audero bisa saja bergabung dengan Juventus, tapi harus rela hanya jadi pelapis, menunggu peluang datang sambil duduk di bangku cadangan. Atau ia bisa memilih jalan berbeda, turun kasta ke Serie B dan kembali memperkuat Palermo sebagai kiper utama. 2 pilihan, 2 jalan berbeda, 2 tantangan untuk satu karir. Yang jelas, Como akan menjadi tempat singgah yang cukup sulit bagi kiper kelahiran Mataram tersebut. Namun hengkang juga harus menentukan pilihan yang tepat. Pada intinya,
Drama transfer para bintang timnas ini bukan sekedar soal klub baru atau negosiasi kontrak. Ini adalah tentang arah karir, harga diri, dan mimpi panjang pemain Indonesia di pentas Eropa. Dari Nathan yang kembali ke akar sepak bolanya di Belanda, J. Itzes yang bersiap menapaki level lebih tinggi di Serie A, hingga Emil Audero yang dihadapkan pada dua pilihan berat demi masa depan. Satu hal yang pasti, dulu kita hanya bisa berharap anak bangsa dilirik Eropa. Kini, Eropa mulai menoleh, bukan karena belas kasih, tapi karena kualitas yang akhirnya mulai dihargai. Iya, belum semua berhasil, masih banyak rintangan. Namun tiap langkah mereka membuka jalan baru, mematahkan stigma lama bahwa talenta Indonesia hanya layak di Asia Tenggara. Langkah ini bukan akhir, ini baru permulaan. Garuda terus mengepakkan sayap, dan siapa tahu panggung tertinggi dunia suatu hari nanti bukan lagi mimpi.